Halo Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Pagi ini saya akan posting pengalaman percakapan kami di lingkungan mengenai pertemuan Rabu malam lingkungan, yang mana kami mengadakan sarasehan bulan syukur. Panduannya seperti ini ya. Semua berbicara tentang Rasul Petrus, karena memang pelindung di gereja kami itu adalah Santo Petrus ya. Nah, di pertemuan kami itu tema yang dibicarakan adalah mengenai gembalakanlah domba-dombaku, yang mana diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17, yang mana Tuhan Yesus itu memulihkan dan mengutus Rasul Petrus. Dan menarik di situ ada pertanyaan 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Nah, menarik dalam percakapan kami, saya akan membagikannya dan akan saya bacakan Injil dari Injil Yohanes ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus bahwa Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur dan terpujilah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, inilah tema yang diperbincangkan di lingkungan kami. Nah, tentu untuk memahami sebuah perikop, ini kan adalah sebuah narasi cerita. Tentu pertama kita harus secara keseluruhan kita mengambil analisa awal, ini berbicara tentang apa, begitu. Ketika kita mencermati secara sederhana, kita menggunakan metode intertek, kita harus mengetahui tempo kapan peristiwanya terjadi. Nah, ketika kita melihat di awal, kita tahu bahwa peristiwanya itu sesudah sarapan. Nah, dan sesudah sarapan itu, apa yang terjadi? Dia, Sang Anak Manusia atau Yesus Kristus, itu berkata kepada Simon Petrus. Jadi yang bertanya adalah Tuhan, dan yang ditanyakan adalah Rasul Petrus secara khusus. Dan apakah pertanyaannya? Pertanyaannya adalah,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, pertanyaan ini dilontarkan sebanyak 3 kali. Tampak sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Semua sama, pertanyaan 1, 2, 3. Tetapi ketika kita mencermati pertanyaan ini, ada frasa berbeda di pertanyaan yang pertama, yaitu Tuhan menanyakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, frasa lebih daripada mereka ini menarik untuk kita gali, analisa bersama. Apakah maksud Tuhan mengatakan lebih daripada mereka ini? Jikalau kita melihat ya di dalam Matius bab 10 ayat 37, itu Tuhan mengatakan siapa yang mengasihi bapak ibunya, anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak untuk kerajaan surga. Nah, tentu di sini ketika Tuhan mengatakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini tentunya adalah para murid-murid. Tentunya ketika kita mencermati apakah Petrus ini mengasihi Tuhan itu lebih daripada mereka mengasihi Tuhan Yesus, ataukah Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi saudara-saudaramu, begitu ya? Bisa seperti itu ya, karena ketika kita tahu bahwa saudara Simon Petrus itu juga bagian dari Rasul Tuhan, yaitu Andreas ya. Andreas adalah saudara muda Rasul Petrus ya. Murid yang lain seperti Yohanes dan Yakobus ya. Yohanes adalah adik dari Rasul Yakobus ya. Dan kita tahu bahwa mereka ini adalah memang murid-murid yang pertama dipanggil ya, empat saudara ini. Nah, dengan demikian Tuhan seperti halnya menanyakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi Andreas ya. Tentunya jikalau kita mencermati firman ini, tentu tidaklah kalau kita harus membenci keluarga ya, tidaklah kalau kita harus membenci orang tua kita ya, saudara kita, anak-anak kita, tidak mungkin, karena itu tidak sesuai dengan firman ya. Karena di titik tertentu juga Tuhan mengatakan, kasihanilah musuhmu, bahkan ampunilah, bahkan doakanlah ya. Tidak mungkin Tuhan mengajak kita untuk membenci secara literal, sungguh-sungguh dicerna secara mentah. Kita harus membenci orang tua, anak-anak, dan saudara kita, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah utamakanlah Tuhan di dalam segala hal ya. Jadikanlah firman sebagai pondasi hidup kita ya. Katakanlah contoh nih, kita bekerja dan kemudian di dalam bekerja itu kita menggunakan pikir kita sendiri bahwa baiklah saya bekerja, baiklah saya sedikit tidak jujur toh untuk anak-anak dan istri saya. Nah, disinilah yang Tuhan maksudkan, supaya kita tetap menggunakan firman sebagai landasan hidup kita dan justru tidak menyeret keluarga itu dalam masalah yang lebih jauh.
Jika kita kembali kepada pertanyaan Rasul Petrus tadi, Tuhan seperti halnya mengingatkan kepada Simon supaya Simon lebih mengutamakan surgawi, atau Simon lebih mengutamakan firman gurunya ketimbang dia pernah menyangka demi dunia atau keselamatannya. Ya, ini yang sekiranya Tuhan maksudkan supaya kita lebih melakukan hukum yang utama, selain kita juga melakukan hukum yang kedua, mengasihi Tuhan yang pertama, yang kedua untuk mengasihi sesama. Nah, demikianlah kurang lebih ketika kita mencermati. Jadi ada 3 pertanyaan sama kelihatannya, tetapi ada satu yang menekankan di pertanyaan pertama, apakah engkau Simon lebih mengasihi aku dan lebih lagi daripada engkau mengasihi mereka ini. Nah, tadi juga di dalam perikop ini Tuhan itu menanyakan sebanyak 3 kali pertanyaan sama. 3 kali bertanya, 3 kali Rasul Petrus menjawab. Itu adalah cermin dari 3 penyangkalan. Ya, jikalau kita melihat temponya ketika Tuhan mengatakan hal seperti ini, ketika sesudah makan itu dan Tuhan menanyakan kepada Rasul Petrus sebanyak 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali sebenarnya ini momentumnya adalah di mana Tuhan itu telah bangkit. Tuhan telah menampakkan diri dan bertemu dengan para murid-murid setelah selesai makan ya peristiwanya. Nah, ketika ada frase 3 kali Yesus bertanya, 3 kali Petrus menjawab, adalah cermin indah dari 3 penyangkalan. Jikalau kita melihat ke dalam penyangkalannya, dalam kitab suci, penyangkalan itu terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diarak dan dianiaya dalam perjalanannya menuju ke Pilatus dan Herodes di malam itu. Disitulah Rasul Petrus itu mengikuti Tuhan, dan disitulah ketika wanita-wanita itu menanyakan kepada Rasul Petrus di malam hari itu, dan ketika ditekankan klarifikasi, bukankah engkau adalah murid dari orang ini? Tetapi Rasul Petrus menyangkalnya, dan hal itu terjadi 3 kali pertanyaan, dan 3 kali pula ia menyangkal. Dan kemudian ketika sadar, Rasul Petrus kemudian menyesal akan tindakannya. Inilah sebenarnya yang menjadi sebuah paradok, di mana Tuhan ketika berkumpul setelah penampakan itu dan makan bersama dengan mereka, Tuhan seperti halnya ingin mengingatkan kembali bagaimana Rasul Petrus ini pernah menyangkal 3 kali. 3 kali pertanyaan pula dilontarkan kepada Simon. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Karena faktanya, ia telah melakukan penyangkalan ini, dan uniknya 3 kali penyangkalan, 3 kali pertanyaan. Nah, Ibu Bapak dan Saudaraku, ini adalah metode cara orang Yahudi untuk menjawab pertanyaan. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika menjawab pertanyaan itu selalu juga melontarkan sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan yang dilontarkan balik itu adalah sebuah jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Inilah metode orang Yahudi. Tentu Bapak dan Ibu dan Saudara di sini memang memerlukan sebuah intelektual yang tinggi ya, dan ini sangat menyentuh mereka ya. Sebuah jawaban Tuhan ini adalah paradok sebagai bentuk pengobatan luka batin, begitu ya. Bisa jadi itu sebagai rekonsiliasi kembali
atau mungkin bisa dikatakan sebuah pengampunan Tuhan akan tindakan Rasul Petrus, ya. Ya, dalam surat Rasul Paulus pernah mengatakan, siapa yang mati dalam Tuhan, ia akan hidup dalam Tuhan. Siapa yang bertekun, ia akan memerintah bersama dengan Tuhan. Siapa yang menyangkal, Tuhan juga akan menyangkal. Dan siapa yang tidak setia, Tuhan akan tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dan disinilah ketika Rasul Petrus tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan ketika Tuhan hendak memperbaiki relasi batin yang rusak itu, seperti halnya Tuhan menyindir 3 kali pertanyaan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, seperti halnya 3 kali penyangkalan yang pernah Rasul Petrus lakukan. Dan di sini Tuhan seperti hanya ingin mengobati luka batin itu, supaya apa? Supaya Rasul Petrus tidak drop, ya. Sungguh memang ia telah ditetapkan sebagai fondasi gereja, ya. Bagaimana Rasul Petrus itu diberikan kekuatan untuk mengikat dan melepaskan suatu fondasi batu karang si Rasul Petrus ini, yang dimana ia akan menjadi fondasi gereja Tuhan, ya. Di dalam Matius bab 16 ayat 18, ya. Dialah sang batu karang sejati akan gereja sejati, gereja Tuhan, yaitu gereja Katolik, ya, yang satu, kudus, sama dari Rasul Petrus. Rasul Petrus pernah jatuh, inilah yang dipilih Yesus untuk memikul tanggung jawab itu. Karena seorang yang pernah jatuh dan bangkit tahu bagaimana menggandeng tangan yang lain yang sedang jatuh. Ini menarik, bukan Bapak? Jadi orang yang pernah jatuh dan bangkit tahu bagaimana caranya untuk menggandeng tangan yang lain yang sedang jatuh, ya. Seperti halnya kalau kita mengajarkan sesuatu, ya, sebagai pengajar katakanlah, ya, atau kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Tentunya ketika kita menjadi motivator atau sebagai orang yang memberikan wejangan atau nasihat, itu sebenarnya notabene itu memang harus sungguh-sungguh sudah mengalami peristiwanya, ya. Bagaimana dia akan bercerita sesuatu yang telah ia lewati dari pengalamannya kepada orang lain yang mana hal itu hendak menguatkan mereka ketika ia tidak mengalaminya, ya. Justru disinilah Tuhan memakai orang-orang yang lemah, seperti contohnya Rasul Petrus, ya, yang pernah jatuh, bahkan dipakai sama Tuhan, ya. Ya. Bahkan Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, ketika kita mengingatnya, Rasul Paulus itu begitu, ya, ekstrimnya, ya. Dia memusnahkan, bahkan ingin menghancurkan, memusnahkan umat Allah waktu itu ketika ia bernama Saulus. Tetapi ketika Tuhan menggunakannya, memakainya sebagai sarana iman, dan Rasul Paulus menuliskannya juga dalam suratnya, bahwa di dalam kelemahanlah, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan, ya, itu menjadi sempurna. Itu ada di dalam, ya, itu ada dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini Bapak dan Saudara, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, punya huruf besar. Nah, ini pendidikan Saudara, bahwa
intinya dengan demikian Tuhan itu tidak melihat kelemahan-kelemahan kita sebagai sandungan sebenarnya. Jadi seperti halnya ketika kita hendak melayani katakanlah, kemudian banyak dalih alasan bagi kita untuk kita tidak sanggup, saya tidak layak, saya tidak pantas. Ya memang dari sisi itu sampai kapanpun kita tidak akan pernah layak dan kita tidak akan pernah pantas. Ya justru disinilah Tuhan ingin menguji ketulusan kita, menguji hati kita. Tuhan tidak melihat bagaimana hebatnya diri kita, tetapi ketika ketulusan itu ada demi Dia yang telah mengundang kita, justru disitulah kita dimampukan untuk bisa. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Demikianlah. Ibu dan Bapak, di sini ada pertanyaan diskusi ya, dan diskusi. Jadi pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan ketika ditunjuk menjadi pelayan gereja? Bagaimana perasaan dan respon Anda saat itu? Nah, Ibu dan Bapak, ada respon dari umat ya. Jadi ia merespon ketika ia menjadi guru ya. Iya, boleh tadi. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang sebenarnya bagi saya merupakan satu pengalaman yang baru. Karena pada waktu itu di sekolah kami itu guru agama itu masih pinjam, guru agama Katolik itu masih pinjam dari sekolah yang lain. Karena pada waktu itu wakil kepala sekolahnya itu orang Kristen, sehingga dia mencari orang Katolik. Salah satu di antaranya saya yang dipanggil. Pak Nuryo ini ada tugas yang lain, dengan besok enggak siap. Biasanya saya selalu mengatakan siap. Ini pelajaran agama masih kosong. Ini gimana kalau panjenengan tak kasih tambahan tugas memberi pelajaran agama Katolik? Saya orang Katolik mau jawab enggak bisa, juga malu. Tapi kalau saya mengatakan bisa, saya nggak mampu. Terus saya bilang, boleh saya jawaban saya besok minggu depan. Oh nggak apa-apa. Tapi jawaban yang anu loh, jangan yang positif loh, jangan minggu depan katakan nggak bisa. Waduh, ya udahlah. Ya, terus saya Romo Sentoro pada waktu. Mau aku kalau mulai agama Katolik aku nggak bisa apa-apa ya. Aku ngerti apa-apa ya piye. Jadi kok ulang, saya buta gede-gede mau STM. Tandangi wae itu saya juga mikir tandangi wae kepiye mau aku ora mampu ya. Wis pokoke ana materi pelajaran kowe rene. Nek ana materi pelajaran sing diulangi sesuk kowe rene. Tak ulang. Tenan Romo, tenan wis. Nggih siap. Minggu depannya saya matur sama wakil kepala sekolah saya. Pak, saya siap. Siap tenan, siap. Walaupun dalam hati gitu saya siapnya cuma siap-siapa karena saya nggak punya kemampuan masalah itu. Nah, kemudian setelah itu berjalan sampai beberapa bulan itu sudah ada guru agama, tapi selama beberapa bulan itu saya mengisi kepada mereka walaupun anaknya cuma 4. Saya hanya mengajar 4 orang, tapi mengajar 4 orang saya kira juga sama dengan mengajar satu kelas. Karena saya nggak boleh hanya terus ngomong toh, tapi karena itu adalah yang diajarkan firman Tuhan, saya betul-betul matur Romo. Dan Romo juga dengan senang sekali ya mengajari saya, dan saya selalu bertanya sampai sedetail-detailnya supaya nanti kalau ada anak yang bertanya itu saya bisa menjawab. Jadi sebetulnya saya malu mengatakan di sini, tapi karena ini
adalah diskusi dan mungkin hanya sebagai masukan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Nah, tentunya di situ adalah guru umum ya, bukan dalam hal ini spesifik ke dalam guru agama atau pengajar agama begitu ya. Nah, kemudian di momen tertentu Bapak ini ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar agama, dan beliau mengatakan ia tidak memahami banyak mengenai agama ya, terutama ya dalam hal ini Katolik gitu ya, tidak banyak paham tentang agama Katolik. Tetapi menarik ketika ia mengatakan ya, pokoknya ya, saya sanggup. Tetapi sanggupnya itu ia berusaha dalam prosesnya, bagaimana ia bertanya kepada Romo ya, belajar kepada Romo, supaya apa? Supaya ia bisa melakukan mengajar di sekolah itu ya, di STM itu ya, meskipun hanya 4 orang. Ini menarik. Jadi ada ketulusan hati untuk mewartakan. Memang ya Bapak dan Ibu, ketika kita itu percaya saja apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita, kita merasa kita tidak mampu, kita tidak layak, tidak pantas. Tetapi ketika kita memahami bahwa kelemahan itu bukan jadi sandungan bagi kita, dan kita mengatakan ya, Tuhan saya mau, saya ingin dibimbing, biarlah Tuhan menunjukkan jalan, seperti itu ya. Dan itu terjadi ya kepada Bapak ini, suatu keberanian yang luar biasa, dan ternyata tidak ada hal yang dipermalukan ya di situ. Kemudian ada lagi yang menjawab, apakah pertanyaan ini secara khusus administratif kepada para pelayan sabda yang notabene ditunjuk oleh gereja, seperti halnya katekis, seperti halnya podiakon, atau mungkin ketua lingkungan gitu ya? Terima kasih. Pertanyaan nomor 1 ini memang bagi saya menimbulkan pertanyaan. Ini ketika ditunjuk menjadi pelayan gereja, jadi kita itu ditunjuk oleh gereja, benar-benar gereja, atau orang lain yang seperti gereja. Kalau dari gereja sendiri, misalnya kita mendapat tugas dari Romo, kan berarti itu dari gereja, ya kan? Jadi pelayan di dalam masyarakat. We gelem ora, Romone bilang itu kan dari gereja. Kemudian yang saya maksudkan di sini adalah apa seluruh penunjukan untuk menjadi pelayan itu berasal dari gereja. Satu contoh begini, karena saya merasa terdekat hubungannya dengan teman saya itu pemabuk berat, gitu. Dan yang tidak mabuk, yang tidak pernah kena seperti itu kan saya, dari kelompok pemuda. Nah, saya mendapat tugas itu bukan dari gereja, dari kepolisian yang melalui kelurahan. Saya dipanggil, kayak koncongin, wis ora, mareke gitu. Nah itu, akhirnya, wah, pertama ya berat karena memang berhadapan dengan teman-teman yang akrab, tapi pemabuk berat, usianya ada yang lebih senior dari saya. Minggu naik ngandani gak bener, malah jadi rame, dia pas mabuk malah aku bisa ditonyoni, ya seperti itu. Namun ya karena dipercaya kami, saya yang terdekat itu ya saya cobanya. Ya mula-mula kami bergabung ketika dia mabuk berat itu masuk sampai jatuh, masuk di kalen. Ya nggak bisa pulang, ya saya antar, saya gandeng pulang. Karena tak bisi, tak omongi. Akhirnya ya
sedikit lama-lama ya ada yang sudah balik pulih, tidak mabuk, karena memang mabuknya itu membuat fisiknya dia makin lama makin nggak karu-karuan. Intinya yang kami tanyakan adalah itu tugas ini, perutusan ini yang dari luar gereja itu apa ya juga termasuk gereja, dan itu pernah kami lakukan untuk menyadarkan teman-teman saya yang pemabuk berat, dan kebetulan di daerah asli saya lahir itu jalan atau kampungnya terkenal dengan tukang gelut, pemabuk, seperti itu, dan kami termasuk yang tidak kena pemabukan ataupun minuman itu. Terima kasih. Sebagai mereka-mereka yang melakukan perutusan gereja, tentu tidak ya. Semua saja ya, semua, meskipun itu awam sekalipun ya, tidak ada posisi di dalam kepengurusan gereja ya. Karena pada dasarnya semua itu bisa menjadi katekis, semua saja itu bisa menjadi katekis ya. Nah, ketika kita mencermati dari Injil Matius bab 4 ayat 4 ya, ketika Tuhan ada dalam cobaan di padang gurun ya, di cobaan pertama, bagaimana Tuhan itu digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan, ada tertulis bahwa manusia itu hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, hal inilah yang harus menjadi dasar kita memahami mengapa kita harus melakukan pewartaan, entah itu tertasbih atau awam ya. Tentu kita awam semua saja. Mengapa kita melakukan pewartaan? Karena manusia hidup itu tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi kita tidak hanya harus bekerja saja, monoton dalam hidup itu. Kita boleh bekerja, tetapi itu bukan semuanya. Tetapi firman itu juga bagian dari hidup manusia ya. Nah, setelah kita memahami, baru nanti kita akan bisa berkembang untuk memahami perutusan yang lebih luas tentang bagaimana Tuhan memerintahkan, wartakanlah Injil ya ke seluruh dunia ya, dan jadikanlah mereka muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Hal itu dimulai dari Yerusalem ya. Memang konteksnya di dalam Markus 16 bab 16 ayat 15 itu memang konteksnya di situ banyak murid-murid yang berkumpul di depan Tuhan ketika Tuhan tidak terangkat ke surga memang. Tetapi itu bukan hanya kepada secara makna hierarki ya, tidak hanya kepada para romo-romo atau uskup imam ya. Walaupun memang konteksnya Tuhan berbicara kepada murid-murid di depannya ketika Tuhan tidak diangkat ke surga. Secara hierarki memang itu adalah suksesi apostolik ya, perutusan itu. Tetapi perutusan itu dibagi menjadi dua, yaitu perutusan tertasbih dan perutusan awam. Dan kita masuk ke dalam perutusan awam ya. Dan kita berhak terlibat untuk itu ya. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dapat kita teladani dari sikap Santo Petrus terkait tugas perutusan, khususnya bagaimana kerapuannya justru membentuknya menjadi gembala yang tangguh? Ceritakanlah pengalaman Anda. Apa yang dapat kita teladani dari Santo Petrus ya terkait dengan tugas perutusannya? Hanya saya tidak menyampaikan yang di masyarakat, yaitu kan kita punya cara tersendiri. Yang saya garis bawahi di sini hanya apa yang dapat kita teladani dari sikap Santo Petrus. Yang pertama, kekaguman saya itu adalah kerendahan hatinya untuk mengakui kelemahan dan
pertobatannya yang sungguh-sungguh, yang kita kagum tetapi masih sulit menerapkan ya. Pertobatan sungguh-sungguh ini kan sebetulnya bertobat untuk tidak mengulang ya, tetapi kelemahan kita itu kan mesti ada satu dua hal yang tetap terulang, terutama menggosip. Bukan menggosip tapi apa itu, gibah ya, tidaknya ya setelah antara itu saya melihat itu, maka dia dijadikan contoh sebagai batu karang karena pernah jatuh tetapi dia bertobatnya sungguh-sungguh dan tidak mengulang kesalahan itu yang membuat kita Ya, yang dapat kita teladani adalah meskipun dia rapuh ya, meskipun dia telah lemah dan jatuh dalam penyangkalan, tetapi dia justru mengakui kesalahannya, dia mau bertobat ya, dan dia mau berubah. Ini yang penting sebenarnya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu pertobatan itu juga sangat berpengaruh besar di dalam keselamatan itu ya. Jadi bukan masalah saya pernah bersalah dan saya tidak layak dan saya tidak pantas, tetapi ketika kita mau bertobat dan berubah, berbenah, dan justru menguatkan orang lain, justru disinilah kita akan menemukan keselamatan ya. Ini yang penting ya. Dan ketika kita mengingat kembali ya, kita melihat dalam Lukas bab 22 ayat 31 sampai 32 bagaimana Tuhan itu berdoa secara khusus kepada Rasul Petrus ya. Lukas bab 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini pun Bapak, jadi Tuhan berdoa secara khusus kepada Rasul Petrus. Sekarang ketika kita menyimak di dalam kitab suci, Rasul mana yang telah didoakan Tuhan secara khusus? Hanya Rasul Petrus ya, didoakan Tuhan secara khusus ya. Tadi dikatakan tentang iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Ketika kita memaknai menampi, ketika kita ingat apa yang ditampi oleh orang-orang zaman dahulu ya, mungkin zaman sekarang masih relevan ya, itu adalah beras ya, ditampi ya, dipisahkan antara gabah dan juga berasnya ya. Disitulah artinya iblis itu telah mencoba untuk mencerai-beraikan gereja Tuhan ya. Iblis telah mencoba untuk mencerai-beraikan tubuh Tuhan ya, merusak tubuh Tuhan. Ini harus kita pahami ya. Sungguh memang Rasul Petrus itu adalah batu karang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah ya. Jadi di sini kita harus hati-hati, yang harus kita teladani. Matius bab 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini Ibu dan Bapak Saudara, teladan utama dari Rasul Petrus, dan ini menjadi teladan pondasi gereja Katolik, bahwa disinilah Tuhan pernah berpesan secara khusus kepada Rasul Petrus, engkau adalah Petrus. Jadi menunjukkan kepada sosok figur atau tokoh atau subjek yang ditunjuk, engkau adalah Petrus, artinya ya dirinya, bukan bukan berarti sekelilingnya atau daerah di Kaisarea Filipi yang banyak batu karangnya, itu bukan begitu. Jadi itu benar-benar menunjuk kepada pribadinya. Dan di atas
batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan di atas kamu Petrus, ya Petra, si batu karang, aku akan mendirikan gerejaku. Dan itulah gereja yang sampai sekarang yang Tuhan kehendaki untuk bersatu dan tidak terpecah-pecah, ya, gereja Katolik. Nih, teladan yang pertama. Ketika kita melihat juga, ya, ada kala pendapat-pendapat itu mengatakan juga, bukankah yang mendirikan gereja di Roma itu tidak hanya Rasul Petrus, ya katakanlah itu juga Rasul Paulus, ya. Lantas bagaimanakah posisinya? Apakah Rasul Petrus itu sungguh memimpin dari para rasul? Bahkan dalam tulisannya surat Rasul Paulus itu lebih mendominasi atau lebih istilahnya mempunyai intelektual yang luar biasa begitu dalam suratnya. Memang ketika kita memahami surat Rasul Paulus itu kan sangat sulit sekali untuk dipahami, ya. Bahasanya Rasul Paulus itu adalah bahasa yang berintelektual tinggi, ya, jenius, ya. Baik, mari kita lihat di dalam Galatia, ya, Galatia bab 1 ayat 18 sampai 19. Ketika kita melihat di Galatia, ya, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Nah, jadi ketika itu Rasul Paulus itu kembali ke Yerusalem sebelum menjadi rasul, ya, dan banyak orang waktu itu dalam kondisi ketakutan, ya, ketika mereka masih mengingat Saulus, sang pembunuh itu. Dan ketika ia kembali ke Yerusalem, ia hanya menemui Rasul Petrus, ya, dan menumpang 15 hari. Dan dari 15 hari itu untuk melakukan apa? Ya, kita bisa tahu di dalam surat Petrus, ya, 2 Petrus bab 3 ayat 15 sampai 16. 2 Petrus bab 3 ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal yang sulit atau sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya tidak berteguh imannya, kemudian memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini pun Bapak, jadi di sini Rasul Petrus itu mewanti-wanti atau memberikan warning supaya hati-hati untuk memahami tulisan Rasul Paulus. Karena apa? Di dalam ayat 16 itu, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya Rasul Paulus. Apabila ia berbicara tentang perkara ini, ya, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Artinya, kalau itu dikatakan semua suratnya, Rasul Petrus itu sudah melihat, mengecek semua surat Rasul Paulus, ya. Jadi di situ ketika kita kembali dalam Galatia tadi, bagaimana Rasul Paulus menumpang 15 hari, itu sebenarnya tidak hanya menumpang saja, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah berkonsultasi, ya, berbincang-bincang mengenai tentang surat-suratnya. Jadi di sini sangatlah jelas sekali bahwa Rasul Paulus pun tunduk kepada Rasul Petrus mengenai otoritas Petrus sebagai pemimpin. Ya, memang yang pertama dipilih Tuhan adalah atau primus inter paresnya adalah Rasul Petrus, ya, ketika pemuritan itu, ya. Jadi di sini Rasul Petrus sebagai checker atau final decision mengenai tulisan-tulisan atau surat-surat Rasul Paulus, ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara,
ini sebagian dari apa yang menjadi teladan Rasul Petrus. Sebenarnya masih banyak hal ya ketika kita melihat di dalam kisah para rasul ya, bagaimana Rasul Petrus itu sungguh mempunyai wibawa sebagai pemimpin ya. Kita banyak temukan di dalam kisah para rasul ya. Ada kala juga sebagian dari orang itu mengatakan, bukankah Rasul Paulus itu pernah menentang Rasul Petrus mengenai berkenaan dengan makanannya itu kan makanannya sebenarnya. Bagaimana Rasul Petrus pernah berkumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan makan makanan haram. Ya, kita bisa melihatnya dalam Galatia bab 2 ayat 11 ya. Ketika Kefas atau Rasul Petrus itu datang ke Antioquia dan Rasul Paulus itu menentang Rasul Petrus karena waktu itu ya Rasul Petrus berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, artinya orang-orang bukan Yahudi, untuk berkumpul dan makan makanan haram ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Rasul Petrus ini bukan salahnya Rasul Petrus juga ya, karena Rasul Petrus sudah mengalami suatu penglihatan di Yope ya. Bagaimana waktu itu Tuhan telah menunjukkan sekarung banyak makanan ya, yang termasuk makanan tidak halal ya. Tuhan menyatakan bahwa semua makanan itu boleh dimakan atau tidak haram ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Karena memang keselamatan itu sebenarnya bukan masalah makanan ya. Tetapi apa yang dilihat dari perspektif Rasul Paulus itu adalah masalah tradisi ya. Jadi sebuah tradisi memang untuk orang Yahudi itu tidak boleh makan makanan haram ya. Tapi ini khusus untuk Yahudi, dan hal ini pun masih dipelihara oleh tradisi Yahudi, bahwa orang Yahudi tidak boleh makan makanan haram atau bisa dibilang kosher ya. Kalau kita non kosher, kita boleh makan makanan haram. Semua makanan boleh dimakan pada intinya, tapi karena ini adalah perspektif Yahudi dan Rasul Paulus lebih melihat ke dalam perspektif keyahudian ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan masalah pertentangan, ini bukan masalah yang mendalam atau lebih ke arah serius ya. Sebenarnya masalah tradisi saja ya, adat ya dan budaya. Tergantung dari sisi mana seseorang itu melihat, dari perspektif mana begitu ya tentang hal ini. Tentunya untuk masalah ini, pertentangan ini bukan masalah doktrin, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ini bukan masalah doktrin, hanya masalah makanan. Dan ketika berbicara tentang doktrin, hal itu semua tidak ada masalahnya sebenarnya. Dan hal ini tidak mengurangi juga atau tidak menghapuskan bagaimana Rasul Petrus itu tetap menjadi seorang pemimpin di dalam kemuritan ya, di jajaran kemuritan ya. Demikian ya. Demikianlah Ibu dan Bapak Saudara, sebuah percakapan kami tentang serasian Santo Petrus yang bertemakan gembalakanlah domba-dombaku. Semoga bisa menguatkan, dan bagi yang berdiskusi dengan tema yang sama, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat melayani. Amin.